Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Luis Rumianda dan di sini saya bersama rekan saya Nindya Kusworo. Nindya Rada Kusworo. Oh ya, Nindya Rada Kusworo. Gimana Mbak Nin kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Mbak Luis gimana kabarnya? Bisa dilihat baik banget. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya bersama Nindya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang adaptif. Ya Mbak Nin, hari ini kita akan membahas tentang adaptif. Nah, Nindya ini, dia juga dari jurusan teknologi pendidikan. Angkatan berapa Mbak? Angkatan 2016. Angkatan 2016. Oke, kita langsung aja ya mulai ke pertanyaan yang pertama tentang sebenarnya adaptif itu apa sih? Kalau adaptif, kita kalau dengar kata adaptif selalu ingat adaptasi kan ya? Iya. Sementara adaptasi sendiri artinya menyesuaikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa adaptif itu sama aja kayak menyesuaikan. Sementara tadi kan Mbak Luis tanya, media adaptif itu apa sih? Iya, media adaptif itu seperti apa? Jadi media adaptif itu media yang dapat menyesuaikan dengan penggunanya. Oh gitu. Iya, jadi penggunanya di sini kita ke siapa misal ini? Ke siswa ya? Iya. Dari siswa ini kita pasti siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu karakteristiknya yaitu tingkat kognitifnya ataupun gaya belajarnya. Jadi dalam media adaptif ini nantinya dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa ataupun tingkat kognitif dari siswa itu tuh. Oh, jadi kalau adaptif itu medianya yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa-siswa tersebut. Ah, betul sekali. Oh, gitu. Jadi dalam satu media adaptif ini, dia bisa memfasilitasi seluruh siswa. Iya, benar. Jadi secara otomatis media adaptif ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya itu. Misal kalau gaya belajar, kan kita kan tahu ya kalau gaya belajar yang umum itu ada 4. Ya, 4. Yaitu visual, audio, read, or write, Ya. atau kinestetik. Ya. Jadi nanti media adaptif ini dapat menyesuaikan dengan Keempat gaya masing-masing belajar 4 itu. gaya belajar itu. Oke. Jadi gitu ya tentang media adaptif. Terus kalau untuk ciri-cirinya media adaptif itu sendiri seperti apa sih? Media adaptif seperti yang sebelumnya tadi, media adaptif kan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kita misalkan e-learning deh. E-learning yang pada umumnya cuman menyampaikan materi saja tanpa membedakan karakteristik dari siswanya itu. Sementara kalau e-learning yang ada adaptifnya, itu nanti dapat mengidentifikasi gaya belajar siswanya ataupun tingkat kognitif siswanya itu. Oh gitu, jadi di e-learning itu sendiri dia bisa mendeteksi nih si siswa ini gaya belajarnya seperti apa, terus kemampuan kognitifnya seperti apa, gitu. Oh, keren banget ya sebenarnya adaptif ini. Cuman pasti sulit banget sih untuk menemukan media yang seperti itu yang bisa menyesuaikan diri dengan siswanya, gitu kan ya? Secara kasarnya gitu. Iya, jadi kan sekarang teknologi juga semakin berkembang pesat ya. Tahu ini nggak? AI nggak? Artificial Intelligence. Ya, jadi dengan pemanfaatan Artificial Intelligence ini, nantinya siswa dapat dengan mudah ya mengetahui apa sih gaya belajarnya yang sesuai dengan dia dengan mengisi kuesioner itu. Oh, jadi dari kuesioner tersebut ya? Iya, dari kuesioner siswa mengisi kuesioner ya. Terus nanti sistemnya itu yang bakal mengidentifikasi, oh siswa ini ternyata punya gaya belajar visual, punya gaya belajar read and write, gitu. Atau yang lain tadi, yang Dan ada 4 yang lainnya. tadi ya. Terus, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya seberapa penting pemanfaatan media adaptif dalam proses pembelajaran? Penting nggak sih kita menggunakan media adaptif itu? Kalau menurut saya sih penting ya. Penting ya? Penting. Kenapa nih? Karena kan kita tahu ya, kalau siswa itu dituntut untuk menguasai segala macam materi. Iya, bener banget. Dan kita tahu sendiri, kalau siswa itu nggak semuanya tuh bahkan paham dengan materi yang diajarkan. Apalagi pembelajaran konvensional kita, yaitu guru cuma mengajarkan siswa dengan satu strategi pembelajaran saja. Iya. Misalnya kayak ceramah atau presentasi gitu. Dan siswanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Iya, bener banget.
guru di kelas ada berapa, Mbak Luis? Ada satu. Ada satu. Siswanya ada berapa? Banyak ya? Siswanya ada banyak. Paling nggak satu kelas itu 25, 30, 35 kan ya? Tuh. Jadi kan kalau guru harus menyesuaikan dengan siswa, itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Iya, benar banget. Dan itu pembelajaran nggak akan efisien sama efektif. Sementara kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, misal kita menyesuaikan dengan gaya belajarnya ya, iya. Otomatis siswa nantinya akan termotivasi. Iya, mereka akan lebih nyaman juga ketika belajar jika sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, jadi mereka akan mudah paham dengan materi yang disampaikannya itu. Jadi sebenarnya adaptive learning ini bisa jadi sebuah solusi ya untuk pembelajaran supaya lebih efektif bagi siswa juga, bagi guru juga, biar nggak terlalu memakan banyak waktu. Kita lanjut ya. Iya. Yang pertanyaan ke berapa tadi? 4. Kapan penggunaan adaptif ini bisa diterapkan di pembelajaran? Keadaan yang seperti apa yang sesuai untuk penerapan adaptif ini? Kalau adaptif kita masukkan ke e-learning atau online learning, berarti siswa dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Dan pembelajaran adaptif ini sudah terkoneksi dengan sistemnya. Jadi sistemnya yang bekerja. Jadi sistemnya nanti akan memberikan materinya, sistemnya yang akan mengidentifikasi gaya belajarnya. Jadi jika siswa ingin menggunakannya di luar jam pelajaran, itu bisa juga. Oke. Sementara kalau di dalam pelajaran itu bisa juga. Jadi kita juga bisa menerapkan blended learning. Oke, berarti sebenarnya ini tuh fleksibel banget ya? Iya, fleksibel tergantung banget. Dari gurunya mau men-treatment seperti apa untuk menggunakan media adaptif ini. Betul sekali. Oke. Oh ya, kan sebenarnya kenapa saya mengundang Mbak Nindya untuk berbicara di sini, karena Mbak Nindya ini melakukan riset atau pengembangan tentang media adaptif ini. Iya. Jadi saya juga penasaran, kenapa sih kok mengembangkan media adaptif? Kan cukup rumit ya? Iya, awalnya tuh kan kalau kita mikir konsep ya, oh ini gampang banget konsepnya. Konsepnya gampang banget. Membuat suatu program yang ada kuesioner, terus nanti kuesionernya itu dapat menilai gaya belajarnya siswa, terus nanti dapat menampilkan materi yang sesuai dengan gaya belajarnya itu. Tapi ternyata enggak. Nah, itu ribet banget. Apalagi kita ini teknologi pendidikan ya. Iya. Dan dasarnya tuh bukan IT. Jadi kita harus belajar lagi gimana sih pemrograman web, bagaimana sih caranya untuk menghitung kuesionernya itu, gimana sih caranya untuk nyampein materi yang sesuai. Jadi itu benar-benar butuh pendalaman. Sebenarnya agak nyesel sih, tapi ya namanya juga pengalaman ya. Tapi sebenarnya yang melatar belakangnya kenapa kok aku ingin mengembangkan media adaptif ini? Sebenarnya udah banyak penelitian mengenai adaptif ini. Yang membuat saya benar-benar pingin itu yaitu menyediakan media pembelajaran atau sumber belajar untuk siswa yang benar-benar sesuai dengan karakteristiknya itu. Iya. Untuk kembali lagi ke tadi, mengatasi masalah di mana dalam satu kelas tentu saja ada banyak sekali gaya belajar yang sebenarnya mereka memiliki hak yang sama untuk difasilitasi gitu kan. Betul sekali. Nggak cuman yang visual aja, nggak cuman yang audio aja, tapi juga semuanya juga harus difasilitasi gitu ya. Mulia sekali sebenarnya. Ya, untuk membantu guru juga. Kan tugasnya teknologi pendidikan untuk mengatasi permasalahan dalam yang pembelajaran. Ada di pembelajaran. Oke, lanjut. Kesulitan terberatnya dalam mengembangkan media ini apa? Kan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kesulitannya itu saya tidak berlatar belakang IT, sehingga harus mempelajari tentang pemrograman terlebih dahulu. Seperti itu. Soalnya media adaptif ini jika tidak dikembangkan secara sistem komputer, itu akan sulit. Jadi sama aja kayak guru itu nantinya akan menghitung manual tentang hasil dari kuesionernya itu. Jadi diperlukan suatu sistem komputer sebenarnya. Oke. Jadi yang paling berat itu adalah pemrograman medianya itu ya. Itu yang paling berat. Butuh waktu berapa lama itu untuk belajar lagi? Untuk belajar lagi itu kan kita di teknologi pendidikan itu dikasih dasar-dasarnya ya. Iya, yang dasar-dasar. Dasar-dasarnya. Dan saya harus mendalaminnya itu sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan trial error terus. Trial error terus itu. Fight banget ya berarti 3 bulan ngembangin media dan ini. Dan itu belum
ininya, belum dihitung bulan-bulan berikutnya. Jadi 3 bulan tuh masih belajar doang gitu. Masih belum praktek, masih mempelajari rumus-rumusnya gitu ya? Iya, benar. Oke. Pertanyaan yang terakhir sih ini. Jadi, kan sekarang ini adalah era COVID, pembelajaran banyak yang daring. Nah, media adaptif ini cocok nggak sih diterapkan di pembelajaran yang daring kayak gini? Jika media adaptif ini dikembangkan bersama e-learning atau online learning, maka ini sangat cocok sekali. Oke, gimana tuh cocoknya? Cocoknya itu media adaptif ini dapat digunakan oleh individu siswa, dapat menyesuaikan ya, terus dapat menyampaikan materinya juga, dan nggak perlu pendampingan dari guru secara penuh. Oke. Jadi siswa dapat menggunakannya secara mandiri. Terus siswa sendiri ya, kan sekarang kan banyak tugas-tugas gitu ya. Iya, banyak banget, dan banyak banget yang ngeluh kalau ini tuh tugasnya banyak banget. Iya, ini tugasnya banyak banget. Terus guru tuh nggak memberikan materi. Dan dalam media adaptif ini nantinya guru tuh hanya perlu menginputkan materi dalam e-learningnya itu. Kemudian secara otomatis e-learningnya tuh nanti akan menyampaikan materinya sesuai dengan gaya belajar dari siswanya itu, maupun dari tingkat kognitifnya siswa. Jadi tingkat kognitifnya siswa tuh kayak tingkat pengetahuannya. Iya. Jadi kalau misal siswa A itu masih bisa pendahuluannya aja, masih bisa pengertian-pengertian. Kemudian siswa B itu sudah bisa sampai penerapannya. Jadi dalam pembelajaran adaptif ini nantinya dapat menyesuaikan dengan tingkatan siswanya itu. Berarti pembelajaran dengan media adaptif ini sangat mendukung pembelajaran yang mandiri ya? Iya. Berarti sebenarnya cocok banget kalau misal adaptif ini diterapkan di pembelajaran yang sekarang ini yang banyak sekali dengan sistem daring gitu. Betul sekali. Sepertinya itu sudah menjadi pertanyaan terakhir. Tambah lagi. Boleh. Ada yang mau ditambahkan? Tadi kan tanya ya, kesulitan dalam pengembangan media adaptif ini ya. Kesulitannya lagi itu untuk gurunya. Oh iya, benar. Jadi itu guru tuh harus menyediakan setidaknya 4 materi. 4 materi yang dapat sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Jika media adaptif itu sesuai dengan gaya belajar ya. Oke. Jadi misal visual. Dalam visual itu nanti guru harus menambahkan banyak visualisasi seperti tabel, gambar kayak gitu. Kalau audio berarti guru harus memberikan audio untuk bahan siswa. Belajar yang berupa audio. Iya, bahan belajar berupa audio. Kemudian kalau read and write itu berarti harus banyak tulisan ataupun catatan-catatan. Kalau kinestetik berarti memberikan contoh-contoh dalam kehidupan. Kan sulit ya kalau kinestetik harus belajar secara daring. Iya. Jadinya itu kita memberikan contoh sesuai dengan kehidupan. Jadi sebenarnya masalahnya juga di pengembangnya juga. Iya. Nggak semua orang bisa mumpuni untuk mengembangkan media adaptif ini. Iya. Apalagi kan guru juga pasti tugasnya banyak banget kan ya. Nah sebenarnya itu sih ya. Iya. Plotnya untuk teknolog pembelajaran. Itu tugas kita. Iya. Semoga banyak sih yang bakal mengembangkan media adaptif ini karena emang menarik banget dan sesuai dengan kebutuhan sekarang juga yang sering menggunakan yang pembelajarannya itu emang daring gitu kan. Iya, daring semua. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Udah, mungkin itu saja. Itu aja ya? Iya. Nanti mungkin kalau ada request dari teman-teman yang lain, saya bisa mengundang Mbak Nindya lagi untuk ngomong-ngomong lagi masalah adaptif. Sudah ya Mbak Nindya, terima kasih loh sudah berbagi sama kita, sharing soal adaptif ini. Iya. Semoga penelitiannya segera selesai, lancar. Penelitiannya udah selesai. Oke, penelitiannya udah selesai. Cuman masih artikel ini. Doakan semoga bisa sidang bulan ini ya. Amin. Oke, itu aja sih perbincangan kita kali ini bersama Mbak Nindya. Jadi semoga teman-teman seenggaknya udah mulai tahu lah adaptif itu apa, ada pembelajaran adaptif itu seperti apa. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.